majelis kreativiti penuh hikmah, restart hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan qail fi kitabil mubin fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Sadaqallahul azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, ma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahsanal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi sayyidina Muhammadin, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bali terlebih dahulu kita menata niat, meluruskan maksud kehendak kita bersama, tidak lain dan tidak bukan dalam rangka kita taklim, mengaji, mempelajari ayat-ayat ya Allah. Niat kuat untuk kita amalkan, lebih untuk bersama-sama semampunya kita mengajarkan. Dalam rangka kita berzikir, bertafakur, dalam rangka kita mencari faedah hikmah, dalam rangka kita mencari manfaat maslahat dengan ayat-ayat ya Allah. Dan sekaligus kita niatkan nawaina al-iktikaf wa ma'adubna fi hadzal masjid. Niatkan kita iktikaf sepanjang kita berada di masjid ini, berharap pahala, ridho dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi, jadidu niatakum, perbaharulah terus-menerus, aidawimu, artinya teruslah, berkontinulah kalian dalam meluruskan, menata, memperbaharui niat. Karena kadang-kadang niat yang baik kemudian berubah, ada niatan-niatan yang tidak baik. Tidak ada satu ibadah yang melebihi niat kita dalam ta'lim, mengaji. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa ifadah wal istifadah wa nafa wal intifa wa tadakkur wa tadkillan wa lakum barakati hati sayyidina Muhammad, barakati jahi sayyidina Muhammad, barakati syafaati sayyidina Muhammad, barakati haqi sayyidina Muhammad, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa li sadatina al-khulafa rasulullah wa umara samana wa ali wa azwajihi tahirin sanahadul kubra wa Aisyah ridha wal badul sayyidina Fatimah Zahra wa banihi mal hasanin sayyidil hasan wa sayyidil husain wa dhurriyyati min jami' sahabati ajmain wa nahu sayyidina Amr bin Husain sayyidina Hamzah sayyidina Abbas bin Abdullah bin Abbas bin Abdullah bin Rawaha wa sayyidina Anas bin sayyidina Mu'adh bin Sallallahu al-Farid dan sayyidina Hasan bin Sabit wa jami' al-syuhada min ahli al-badr wa ahud wa hanallahu sallallahu alaihi wa rahmatihi ma ikhwani min al-anbiya wal mursalin khususan Nabi Allah Adam wa Zati Sayyidah Hawa Nabi Allah Abul Abbas beliau menakan Khadir alaihi salam Allahumma salli baratul mujadi wa jami' arwah at-tabi'in wa tabi'in damlu bi ihsan yamiddin wa jami' rasyid as-salihin wa alamil amilin wal musannifin wal muhaddisin wal qurra'il mukhlasin wa jami' al-malaikatul muqarrabin wa awliya'il ghani ajmin khususul qutbi rabbani sultan Syekh Abdul Qadir al-Jalini wa Syekh Imam al-Syadili wa Syekh Imam Bahauddin an-Naqshbandi Syekh Imam Ahmad al-Badawi wa zal habib marbi sabarak al-qari wal habib marbi Abdul Rahman wal habib Abdul Haddad wa Syekh Ahmad bin Adrisi wa ila arwahmatil mutaqin Abi Hanifah wa Maliki wa Syafi'i wa Abdul Hamid radhiyallahu anhum wa Imam Bukhari wa Imam Muslim jal Muhammad al-Aswidi wa Syekh Imam Ahmad al-Subah al-Maliki wa Syekh Imam Rafi Syekh Imam Abdul Haytham wa Syekh Imam Ibn Rasulullah sallallahu alaihi wa jami' masyaihina min sil wa jami' masyaihina min silsilati ahli sunnah wal jamaah khususan Syekh Imam Abu Bakar al-Asari wa Syekh Imam Abu Mansur al-Maturidi wa Syekh Imam Abu al-Bahili wa Syekh Imam al-Bakilani wa Syekh Imam Abdullah al-Juwaini wa Syekh Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali wa Syekh Imam Abdul Karim al-Sarusani wa Syekh Imam Muhammad Marfar al-Razi wa Syekh Imam Abu Al-Aziz wa Syekh Imam al-Sanusi wa Syekh Imam Ibrahim al-Bajuri wa Syekh Imam Tasuki wa Syekh Imam Sayyid Ahmad Zali Dahlan wa Syekh Imam Sayyid Bakar Soto wa Syekh Sayyid Abbas bin Abdul Aziz
المولى سيد علي بن عباس المالكي ومراد رشدنا شيخنا كريم زبرنا نفعنا الله بهم وبنو في الدار وجميع مشايخنا في الدين والذكر والتوحيد والطريقة وجميع مشايخنا سلسلة طريقة من طريقة سيد الملائكة جبريل عليه السلام وطريقة سيدنا سيد الوجود أفضل الخلق والمدن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وطريقنا علي بن أبي طالب كرم وطريقنا حسن بن حسين بن محمد بن علي الحنفية رضي الله عنه سيدنا امزع عبد سيدنا جعفر الصديق وسيدنا موسى القاضي وسيدنا امام الحسن علي بن موسى عريضو وسيدنا امام القادر السري السقاطي وسيدنا ابو القاسم جنيد العباد سيدنا الشبلي وسيدنا امام عبد التامر ابو القدس وسيدنا امام الهاجر سيدنا عبد الصدر المعصومي وسلطان الشام عبد القادر سيدنا الشام عبد العزيز الشيخ محمد التاج شام الدين شريف الدين الشيخ نور الدين وشيخ ولي الدين الشيخ شام الدين والشيخ يحيى الشيخ بكر الشيخ عبد الرحيم الشيخ عبد الفتاح الشيخ محمد برهان الشيخ شمس الدين الشيخ محمد خطيب السام الشيخ عبد الكريم البدري الشيخ أسرافي البدري سيد الأمبر بوك عبد الله الملوسي مسؤول سمات مدهر وشيخ صديق الدين الشيخ ريتان سيد مدن سيد عثمان سيد موردي سيد عبد الرحمن مالك والشيخ إسحاق والشيخ مربي روحنا أورثنا جهاني مسلم سيد عبد الرحمن قتل والشيخ رفي والشيخ فاضل سيد رتم سيد أهلا وشيخ إمام Syekh Murabbi Rohana Muhammad Al-Bali bin Asim Biaya Mursyid Syekh Al-Udhiyah Syekh Dosi Masyarakat Al-Qudri bin Muhammad bin Ahmad Al-Adasub Al-Hawi wa Syekh Ahmad Al Yahya nafa'ana Allah bihi wa bi'ahum fi dhanau salih wa qurba talabatihim wal muntasibin alim wal khadar minhum wa walidina wa jami' arwahi abaina wa mahadina wa usul wa qurbatina wa khususkan sama-sama kita sebutkan keluarga kerabat kita, orang tua kita, almarhum, almarhumah, bapak, ibu, kakek, nenek kita, tidak ada niatan apapun, kita sedang memohonkan rahmat, maghfirah, agar terlimpah pada mereka, orang tua kita yang telah tiada gelap pangkon kuburnya, diampun dosa-dosanya, dihentikan adabnya, dan Allah menempatkan dengan asbab doa-doa kita ini, mereka ditempatkan fi jannatin na'im. Sama-sama kita sebutkan. ولجميع من أصل إلينا ولأخواننا ولأعصابنا ولجميعتنا ولقومنا ولأهلتنا ولجميع من أحسن إلينا ولجميع من أحبنا فيك ولجميع المؤمنين والمسلمين بأن نغتقس بالرحمة والمغفرة وأن نغتقس بالرحمة والمغفرة وأن يقضي حوائجنا. Mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat-hajat kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah berkahkan, lapangkan, mudahkan rezeki yang halal, Allah berikan kita badan sehat walafiat zahiran wa batinan, sehat yang manfaat, sehat yang bawa selamat dunia akhirat. Allah berikan kepada kita senantiasa perlindungannya, kepada istri tercinta kita dan anak-anak cucu kita, dihindarkan segala bala bencana musibah, dihindarkan segala wabah penyakit akhir zaman. Allah berikan kepada kita takdir panjang umur, sehat walafiat, istiqamah dalam ibadah. Allah berikan kita takdir husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربي زدني علما نافعا وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. Mari terlebih dahulu kita
menzikirkan asmaul husna yang saya pandu dengan hati yang tadarru tahasyuk, agar Allah buka pintu-pintu langit, Allah getarkan arsy hingga segala hajat dan cita-cita baik Allah kabulkan, dan menjadikan asbab keberkahan majelis ini dan masjid ini, dan semua pengurusnya diberikan kesehatan, gairah, semangat, keikhlasan dalam berkhidmah untuk melayani agama Allah. Dan kita yang bertamu untuk 1 jam 2 jam ini mudah-mudahan diberikan keberkahan, kemanfaatan yang lestari abadi tiada henti-hentinya. Mari dengan hati yang tadarru ta'asyu ikutin asma-asma yang saya pandu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Khafid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'izz, Ya Mudil, Ya Sami, Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafid, Ya Muqit, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi, Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'is, Ya Syahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Mughsi, Ya Mubdi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayy, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Bar, Ya Tawwab, Ya Mumtaqim, Ya Afu, Ya Rauf, Ya Malikal Mulk, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Muqsid, Ya Jami, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Mani, Ya Dar, Ya Nafi, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi, Ya Baqi, Ya Waris, Ya Rashid, Ya Sabur. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Bagaimana kabar beritanya? Anak istri pada sehat? Pastinya bapak-bapak sehat semua ya. Itulah harapan dan doa kita, sebagaimana Rasulullah juga memerintahkan kepada kita, fas'alullahal afiyah, fas'alu, maka hendaknya kalian pada memohon, meminta Allah kepada Allah al-afiyah, sehat, afiyah. Di atasnya sehat itu afiat. Afiat itu sehat yang pasti manfaat buat selamat dunia akhirat. Banyak saudara-saudara kita yang sehat tapi gak manfaat, kurang manfaat, bahkan tidak mendatangkan selamat. Itu banyak. Sehingga Nabi memerintahkannya untuk kita meminta afiyah, sihatan wa afiyatan. Amin ya rabbal alamin. Tidak sedang kebetulan bahwa Allah itu punya
sunnatullah, ketetapan, dan Allah mengatur kehidupan ini, termasuk detik ini kita majelis tafsir jalan berkunjung ke Masjid Ar-Rahman Citraland Cibubur, sekalipun ini adalah dua desa, Mekarsari dan Gandoang, tapi tertulisnya Citraland Cibubur. Ya nggak apa-apa. Citraland Cibubur. Makanya mungkin ini pada nyasar ini ya, nyasarnya ke Cibubur ya. Tapi ya biarin aja dah, biar pahalanya banyak. Yang masih di luar masuk aja ya. Yang di luar masih masuk aja. Atau ini santri tolong maju ke depan dikit aja nih. Ada sok barisan tuh. Ya, biar ntar belakangnya kan apa ini pada maju. Yang pada mau maju saya doain ya, usahanya maju. Ada kiai yang pada maju saya doain bisa nikah lagi gitu. Akhirnya semuanya pada maju. Jadi awalu yaumin khalaqahullahu dunya, awal pertama kali Allah menciptakan isi dunia. Fi yaumi Asyura, di hari-hari Asyura. Asyura itu kata Asyura 10 ya. Hadis yang panjang kalau dalam kitab I'anat Thalib, faidatun aihadi faidah, ada satu faidah, kemudian di situ Said Abu Bakar Sato, penulis sarah itu yang memperjelas, memperluas satu kitab, sama dengan kitab Tafsir Jalalain itu ada sarah daripada kitab tafsir. Sarahnya adalah tafsir Sawi, Said Ahmad As-Sawi Al-Maliki. Itu beliau biarpun madhab Maliki, tapi tertarik dengan karya fenomenal dua ulama besar di abad 7 Hijriah, Syekh Imam Jalil Al-Mahali dan Imam Jalil Asyuti. Syekh Imam Jalil Al-Mahali penulis pertama dari An-Nas sampai ke Al-Isra, pokoknya 15 juz. Kemudian beliau wafat, meninggalkan murid yang masih muda, beliau 14 tahun ya, 14 tahun. Namanya Syekh Imam Jalil Al-Asyuti. Imam Al-Asyuti ini 14 tahun sudah punya karya banyak, Asbah wa Nadhair, Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul, Asbah wa Nadhair, kaidah-kaidah fikih itu ya. Dan di situ ada beberapa fikih-fikihnya. Kemudian di dalam pinggirannya Tafsir Jalan itu ada Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul. Asbabun Nuzul di situ dicantumkan. Tapi belum tertarik, banyak. Imam Al-Asyuti ini banyak karyanya. Bisa diklik lah ratusan ya. Tapi belum tertarik pada kitab tafsir. Ketika kemudian waktu berjalan, usia 14, 15, 16, 17, 19 lah. Saya menyebutkan 21 tahun. Beliau kemudian tertarik dengan peninggalan sang gurunya, yaitu Syekh Imam Jalil Al-Mahali. Sang guru menulis setengah Quran, ya, setengah Quran dari Al-Baqarah, Al-Fatihah sampai Al-Baqarahnya, Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai Al-Kahfinya itu masih terbengkalai. Dalam beberapa ayat beliau bermimpi bertemu dengan gurunya. Maka sang murid yang baik sebagai isyarat, tanpa diperintahkan, dia langsung muncul inspirasi untuk melanjutkan karya besar tersebut. Maka kitab Tafsir Jalalain ini dua penulis, maka bentuknya tasniyah, Jalal, dua Jalal ya, Jalal Al-Mahali dan Jalal Al-Asyuti. Kemudian ditasniyahkan bentuk musananya menjadi Jalalain, bukan jalan lain ya, bukan jalan lain, tapi Jalalain itu ya.
rajulain, dua laki-laki, ya, imra'atain, dua perempuan gitu. Jalalain, dua jalal. Kata beliau, wa alaftu hadha ta'lif muddatal kalim. Saya menulis ini kitab, melanjutkan kitab tafsirnya sang guru, itu waktu al-kalim, maksudnya waktu di mana Nabi Musa kalimullah yang ketiga berkholwat di Bukit Turisina, yaitu 40 hari. Beliau memulai 1 Ramadan, berakhir 10 Syawal. Ada kok di pertengahan tafsir Jalalain atau di tafsir Sawi, syarahnya juga ada. Jadi hanya 40 hari. Sang guru menulis itu bertahun-tahun. Memang Jalaluddin Asyuti ini fenomenal banget ya. Tapi murid sehebat apapun nggak bakal bisa mengungguli gurunya. Nah, gitu ya. Ini sekedar memperkenalkan. Kenapa? Karena tak sayang maka tak kenal. tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak kenal. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Tak sayang maka tak cinta. Demikian juga kita berta'aruf ya, dengan beliau, para pengurus Masjid Ar-Rahman ini. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak kenal, tak kenal maka tak, dibolak-balik aja biar enak. Tak sayang maka tak cinta maka tak mau ketemu, tak mau ketemu. Karena cinta maka kita mau ketemu, betul tidak? Kita perkenalkan beliau Haji Arif, Ketua Yayasan Masjid Ar-Rahman. Mohon berdiri, kita doakan panjang umur, sehat selalu. Pak Wahyu Nugraha, Dewan Pengurus Masjid Ar-Rahman, silakan boleh berdiri. Kita doakan sehat walafiat, panjang umur, jangan nikah lagi. Pak Zainal, Dewan Pembina Masjid Ar-Rahman, silahkan. Ya, terima kasih. Ustadz Albi yang sudah berapa kali ketemu, Dewan Seksi Dakwah Masjid Ar-Rahman, mangga, silahkan. Tak asing mukanya, udah biasa ketemu. MUI nggak perlu diperkenalkan ya, beliau MUI kita ya. Jadi wilayah kita ada MUI-nya. Harusnya MUI Gandoang datang juga, nggak diundang kan ya? Karena wilayah ini wilayah terbagi menjadi 2. Dan sebelum ini ada perumahan, saya sudah diajak mantan lurah almarhum Haji Rosadi keliling. Karena ini yang bebasin beliau. Yang bebasin beliau ini Pak Ustadz ya. Doain, ntar ada royaltinya begitu. Udah diajak muter gitu ya, muter sana kemari. Ternyata subhanallah terbangun masjid berkah banget ya. Saya nggak sia-sia nginjok soal belepotan gitu ya. Jadi beliau sudah wafat 3 tahun, 4 tahun yang lalu apa ya. Jadi ya royaltinya sampai sekarang ya nggak tahu. Tapi sebagian ada gitu ya. Alhamdulillah gitu. Begitulah keberkahannya Ustadz. Gitu. Ini ada ketua DKM lagi nih, Ustadz Puguh Isparanata SE. Oh ya, mohon maaf punten. Bukan saya yang salah ini ya. Ya itu mohon maaf, berdiri terus berdiri. Ya, beliau, antum rumah sebelah mana? Boleh kalau saya meretamu. Tapi jarang di rumah ya. Ya. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat selalu dan bersemangat berkhidmah ke masjid ini, dan mudah-mudahan bukan kali ini saja kita bertemu, tapi insya Allah berkali-kali.
Permintaannya setiap bulan. Permintaan setiap bulan. Tapi ala kulli hal belum kita sanggupi karena sudah terjadwal seluruh jadwal. Jadi 1 tahun 1 kali. 1 tahun 1 kali. Ya nanti diusahakan apa 2 kali apa berapa kali. Insya Allah ya Ustaz ya, sehat selalu ya. Saya ingatkan juga antum ada potongan poligami. yang paling asik bercanda urusan ini ya Pak ya. Iya gak Pak? Jangan yang muda-muda kata kayak beliau, cakep, ganteng, wibawa, Ustadz lagi gitu, DKM lagi gitu ya. Yang tua-tua aja kayak gini usia 60 tahun masih semangat kalau diajak ngobrol kayak gini, ya nggak? Silakan Pak duduk. Jadi tidak sedang kebetulan bahwa ini 10 Asyura ya. Yang sering saya ulang-ulang itu wal fajri, demi waktu fajar. Allah yang bersumpah walayalin asyr, dan demi malam-malam 10. Maksudnya kan ada 3 tafsir ya, 10 fi asril awakhir, 10 terakhir dalam bulan Ramadan itu top lah sampai Allah buat sumpah. Kemudian 10 pertama fi dzulqa'dah di dalam bulan dzulhajjah, dalam bulan haji 1 sampai 10. Kemudian tidak bisa nafikan. Coba aja buka tafsir. Tafsir yang ketiga, sekalipun bukan jumhur ulama, bukan mayoritas ulama di tafsir, tapi fi asril awal minal muharram, yang Allah bersumpah demi kemuliaannya malam-malam atau hari-hari 10, termasuk dalam 10 hari dari dalam bulan Muharram, dan itu kemuliaannya luar biasa sehingga memunculkan Abdul Som Syahrullah Muharram. Tahun puasa adalah di dalam bulannya Allah, bulan Muharram. Tapi kita ngajak santri nggak pada puasa karena ada 2 perintah, fasumuhu ya, wa wasi'uhu gitu. Dan berpuasalah kalian dan melapangkanlah kalian fi ta'amikum, dalam makanan kalian, mengenak-enakan, menjamu dengan keluarga. Nah, jadi menjamu, memberi makan tidak kalah hebatnya pahalanya ketika memuliakan keberadaan Muharram, sebelum Muharram. Ya, memang yang masyhur ya puasa Tasu'a dan puasa Asyura. Asyura ini bermula dari tradisinya Bani Israel. Israel itu puasa ya 10 Muharram. Tapi kemudian karena itu mengadopsi dari syariatnya Nabi Musa, para sahabat pada ikutan. Tapi dicengin sama Ahlul Kitab, para pengikut Alkitab, Taurat dan Injil, dicengin maksudnya pengikut Rasulullah ngikutin kami gitu. Nah terus kemudian akhirnya Khaliful Yahud, itu kan Rasulullah, bedakan dengan orang Yahudi, maka muncul kemudian puasa Tasu'a. Sekalipun Nabi belum menjalankan, karena itu Nabi nanti tahun depan kita akan puasa membedakan dengan orang Yahudi, yaitu tanggal 9. Nah, tapi Nabi nggak sampai menjalankan karena wafat kan. Ketika itu kan bulan-bulan terakhir menjelang, berarti kan Muharram, Safar, kemudian Rabiul Awal. Nah itu Nabi Rabiul Awal kan wafat, jadi nggak sampai Muharram tahun depan. Tapi ini menjadi sunnah takririyah. Nabi nggak menjalankan, tadi Nabi mengajak dan memerintahkan. Sekalipun Nabi nggak menjalankan, tapi itu menjadi bagian daripada sebuah ketetapan sunnah. Jika 9-nya tidak, maka diganti dengan 11. Ya jika kemudian 9, 10, ya masih ada kesempatan. Kan syahrullah, syahr itu kan bulan itu masih panjang. Yang mau puasa. Nah kebetulan biasanya dari tahun ke tahun kita ngajak santri puasa terus ya, santri. Ya sangat tasusam. Tapi karena ini momennya Majelis Tahfidz Jalan perdana, dan insya Allah pahala lebih besar
Nah, insya Allah lah pahala lebih besar. Jadi ya, Bismillahirrahmanirrahim. Biar nonton semuanya. Dulu saya masih ingat, ya Haji Maulana saya ajak puasa, malah beliau yang nggak puasa. Orang jamuan itu gitu. Masih ingat gak di Masjid Al Muhajirin Medlen Celengsi, ya kan? Antum tapi sendirian, nggak ada temennya. Yang lain pada puasa semuanya. Masih ingat kan? Ternyata sekarang saya ngikutin antum. Ya sekarang puasa ya. Ya begitulah maksudnya kok. Ya kita santai aja ya, ya relax itu. Muharram itu harus senang, ya, harus bahagia. Ya. Santriwan Al-Azizi, tuh biarpun dia nggak main HP, ya, tidurnya kurang, tuh bahagia. Coba teman-teman Majelis Tahfidz Jalalain, jamaah Majelis Tahfidz Jalalain, alhamdulillah. Pengurus Ar-Rahman, jawab atuh. Ini pasportnya ini gitu ya, mau masuk surga ini bahagia. Pengurus TKM Ar-Rahman, insyaallah bahagia. Pakai insyaallah biar jangan takabur gitu ya. Pakai insyaallah. Tapi kalau mau cepet ya bahagia gitu juga. Kayak tentara, muda tentara begitu. Kan tim hikmah Haji Darsono, komandan dari Mabes tadi yang ngatur itu, yang bodohnya gitu ya. Nah itu kan kalau di siap gitu, nggak ada insyallahnya gitu ya. Gimana? Bahagia gitu, nggak ada gitu. Kenapa sih kayak gitu? Kalau tentara kayak gitu lembek banget, ketembak duluan ya. Mati duluan repot. Makanya tanpa. Nah, tapi saya ngajari pokoknya ya insyaallah siap. Itu ya. Insyaallah bahagia. Ini kan yang mendatangkan asbabun nuzul di salah satu ayat ketika Nabi didatangi orang-orang kafir Mekah bertanya tentang Ashabul Kahfi. Kemudian ya besok saya jawab. Kenapa Nabi berani kayak gitu? Karena setiap ada problem, permasalahan yang ditanyakan Nabi, paling lama malamnya Jibril itu datang. Makanya kalau identifikasi ayat atau surah itu, ayat itu ada sobahiyah, ada ayat yang pagi-pagi hari gitu ya turunnya, ada nahariyah, ayat-ayat yang turunnya siang hari, ada masaiyah sore hari, ada layaliyah, ada malam, ada ayat yang turunnya malam hari. Nah ini punya karakteristik tersendiri dalam identifikasi mengenai tentang waktu turunnya ayat Al-Quran, sehingga ulama ahli tafsir itu kemudian memudahkan untuk memaknainya. Kalau identifikasi terbesar kan hanya Makkiyah, nuzilat qabla hijrah, itu kategori ayat atau surah Makkiyah diturunkan sebelum Nabi hijrah, au madaniyatun, atau kategori ayat atau surah madaniyah, nuzilat ba'dal hijrah, artinya ayat yang diturunkan setelah Nabi hijrah. Kan garis besarnya itu. Tapi diidentifikasinya lebih lagi gitu, lebih detail lagi. Nah, sehingga Nabi itu gini, ditanya paling enggak sore ntar malam. Ternyata sudah jawab, besok saya jawab. Inni fa'ilun dzalika ghadan. Ya, saya jawab besok. Tapi ternyata malamnya tidak turun wahyu untuk menjawab tentang Ashabul Kahfi. Kan nggak boleh dan nggak bisa Nabi menjawab sesuatu yang tanpa dorongan wahyu. Wa mata yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, dan tidaklah beliau berucap berperilaku melainkan karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapannya, perilaku, perbuatannya, semuanya, tidurnya, bangunnya, detik menit siang pagi sore malam menjadi bagian uswah wa qudwah, panutan buat kita sebagai seorang muslim, karena dasarnya itu, apalagi ucapannya Nabi. Tapi turunnya wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Janganlah kau sekali-kali mengatakan siap besok kemana datang. Ya, oke. Bahagia. Lalu belum tentu bahagia. Tapi paling tidak jadi doa gitu ya. Nah, illa ayyasha Allah, kecuali disertai dengan insya Allah. Jadi insya Allah itu bagian dari kalimat ibadah, ada nilai ta'abudnya, insya Allah.
Tapi jangan buat bemper. Bemper itu pemanis. Artinya gini, kita nggak enak kalau nggak datang. Akhirnya tapi insya Allah ya. Ya siap datang. Tapi insya Allah ya. Belum apa-apa udah buat bemper itunya, insya Allahnya. Buat lip service gitu ya, pemanis saja. Padahal pastikan berangkat, sandarkan dengan insya Allah. Nah, kita kembali. Jadi pilihannya ya, silahkan boleh bersenang-senangan dengan jamuannya karena tidak kalah hebat pahalanya. Wassiu ala iyalikum wa ahlikum, kan gitu ayat ila akhiril hadis. Lapangkan fitoam dalam makanan kalian. Yang biasanya katakan telur jadi ayam, yang biasanya uduk jadi kebuli gitu. Yang biasanya jadi kebuli ya apalagi nih di atasnya kebuli. Ya pokoknya yang menyenangkan menu jamuannya. Nah sehingga kita mengambil itu puasa besok Senin pasti santri kan Senin puasa yang mau puasa. Artinya yang kalau mau puasa juga makanya nggak apa disebutin ya menunya nanti pakai box nggak jadi pakai nampan. Kenapa? Karena barangkali yang mau tetap enggak saya setahun sekali saya puasa ya ini silahkan dibawa saja box tentengannya. Yang enggak ya ayo makan bersama dengan saya dan santri-santri. Haji Maulana pastinya pulang ya. Oh enggak, tadi katanya puasa. Baik. Jadi tidak sedang kebetulan bahwa 10 hari ini memiliki istimewaan. Awal yaumin khalaqahullah, awal pertama kali Allah menciptakan isi dunia. Awal yaumin nuzul matar, pertama kali ada yang turun hujan. Makanya tadi hujan. Alhamdulillah. Dan ternyata bukan ini mator di sini kalau di dalam makna itunya hujan, tapi tetesan hujan. Nah, tetesan awal pertama ada tetesan hujan. Dengan hujan ini kan kehidupan ada. Karena kami jadikan waja'alna kulla syai'in hayyin minal ma', kami jadikan segala yang hidup ini dari air, sekalipun faktanya ada yang bukan dari air ya. Tapi Allah menggunakan kalimat kul. Nah, itu Quran ya. Kulun itu kan semuanya. Tapi bait wabdadi fil amkinah dalam nadhoman alfiyah kaidah. Alfiyah kan gitu. Jadikanlah kul makna ba'dzun. Jadi sebagiannya, dan kami telah menjadikan sebagian dari yang hidup dari air. Kan faktanya demikian, tapi Allah menyebut kulla hayyin. Nah, gitu. Dan kami jadikan terhadap segala sesuatu yang hidup dari air. Padahal jin terbuat dari apa? Jin terbuat dari api. Malaikat dari apa? Cahaya. Gitu. Yang pertama itu. Tetapi memang ketika Allah menyebutkan kata-kata air menjadi satu hal kebutuhan yang tidak bisa terelakkan. Tubuh kita ini air semuanya. Kalau kurang air, nggak usah pakai insya Allah kayaknya ya. Pasti ada problem. Kalau sampai terus habis airnya, nggak usah pakai insya Allah. Kayaknya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ini sunatullah juga. Artinya ketetapan Allah air. Gitu. Bahkan kita ini sumber kehidupan kita awalnya dijadikan kita dari apa? Dari air. Air sperma. Mimmani yumna, dari sperma yang memancar. Nah, memancar ya. Kalau nggak memancar namanya bukan sperma. Makanya dalam kitab Anatolibin syarah daripada Fathul Mu'in disebutkan wa yu'rafu al-maniyu bitadaffuq, dan disebut itu definisi daripada mani sperma, air sperma yang menjadikan kita semuanya ini ada kan itu. Kalau bapak kita nggak keluar sperma, nggak mungkin ya, karena itu sunatullah kayak gitu. Wa yu'rafu, dan diketahui itu ini fikih ini begini ya. Model kalimat fikih itu detail dan disebut dikategorikan itu mani bitadaffuq karena memancar. Saya tanya, memancar enggak Bapak? Mancur apa mancar? Apa moncor? Itu harus itu, kalau nggak memancar itu namanya ada madi gitu, ada wadi kan itu ada.
yang dihukumi najis dan harus dibasuh. Kalau mani kan nggak najis loh. Kalau mani najis, kita najis semua dong. Ya. Keluarnya sama, tapi tidak semuanya najis. Pipis kita jelas najis. Nah, kalau ada rangsangan, nggak apa-apa ya. Namanya fikih, ngaji fikih itu. Ini tafsir tapi kok fikih, ya nggak apa-apa kan. Sekarang lagi 10 Muharraman kan. Kalau sperma itu sama-sama sperma sama air tapi berbeda. Kenapa mesti diketahui dalam fikih? Karena kaitannya mujibatil ghusli, yang menyebabkan wajib mandi. Salah satu diantaranya adalah khurujul mani, yaitu keluarnya sperma. Terus seperti apa? Apakah setiap basah-basah kemudian menyebabkan wajib mandi? Nah, disitulah problemnya. Nanti kalau setiap keluar yang basah-basah, mandi lagi. Kayak aki-aki sama nenek-nenek ngaji, yang pasti bukan ngaji di majelis Tafsir Jalalain. Ngajinya ya di satu majelis. Ini cerita dari kiai saya, menerangkan tentang hal yang mewajibkan mandi. Nah, itu kan di ilajul hasyafati fil fadri. Kalau dimaknakan secara bahasa harfiahnya adalah memasukkan penis ke dalam vagina. Tapi biasanya orang memasukkan pedang ke dalam selongsong. Tapi yang lebih halus lagi, hubungan suami istri. Saya ulang lagi, hubungan suami istri. Dia pulang si aki-aki itu, kemudian kan pahamnya asal hubungan, bicara, komunikasi, makan bareng, berarti kan itu hubungan. Mandi, habis makan bareng mandi, habis ngobrol mandi, habis apa-apa mandi lagi. Ini aki-aki, ini kan gak ada aki-aki kan. Akhirnya lama-lama namanya mandi, akhirnya dia kemudian demam, sakit, nggak ngaji, ditanya ada apa sakit. Kiainya kemudian nengokin bareng-bareng sama jamaahnya, ditanya, "Nek, kayak sakit apa?" Aduh menggigil. Kenapa? Iya nih saya nggak kuat Kiai karena mandi terus. Kiainya kan pikirannya udah kemana-mana. Mandi terus berarti ya Allah ini aki-aki. Kok bisa kuat? Kayak Nek bisa kuat setiap berapa kali sehari? Nggak kehitung berkali-kali. Masya Allah. Kayaknya tambah kaget lagi. Wah, innalillahi wa inna ilaihi. Ya Allah. Emang dari mana setiap ini diwajibkan mandi? Kan Kiai yang goreng ngomong. Asal hubungan suami istri katanya wajib mandi. Jadi habis makan bareng ya mandi, habis tidur bareng ya mandi, habis ngobrol bareng ya mandi. Masya Allah, la haula quwata illa billahil aliyil azim. Nah, begitulah kenapa fikih itu detail ya. Detail karena menghindari madorot yang terjadi. Ya bisa jadi bukan aki-aki aja, apa juga bisa terjadi begitu. Begitu saya bacaan fikih kemudian tidak detail, pulang, mandi gitu. Mandi lagi, wah. Ini dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begitu. Wa yu'rafu al-manyu bitadaffuq, mancar. Kemudian ladzati waqti khurujihi. Wa yu'rafu bitadaffuq aw ladzati waqti khuruji, atau ada kelezatan, ada kesenangan, ada kenikmatan ketika keluarnya. Cocok nggak begitu, Pak? Jangan senyum-senyum aja. Cocok nggak? Pengurus TKM cocok? Jangan kemudian nanti berarti boleh poligami nih ya. Jadi itu terserah ya. Nah, jadi sekali lagi, ada turunnya hujan itu adalah di hari-hari ini. Awalu nuzilat rahmatun ardi, awal pertama kali turunnya rahmat Allah. Ini kita perhatikan, serigala yang buas tidak akan pernah menerkam anaknya sendiri, sekalipun dia adalah binatang buas. Kenapa? Karena ada rahmatnya Allah. Seekor induk ayam, dia melebarkan sayapnya untuk melindungi itik-itiknya, anak-anaknya karena terancam. Seorang ibu di tengah malam dia mau bangun,
nyebokin anak bayinya, menidurkan dengan penuh kegembiraan karena rahmat. Seorang suami tetap perhatian di tengah-tengah pudarnya kecantikan sang istri, itu karena rahmat ya Allah. Demikian juga seorang istri yang di tengah-tengah rentaknya suaminya tapi tambah sayang, tambah perhatian seorang istri. Orang tua kepada anak-anaknya, anak kepada orang tuanya, tetangga kepada sama tetangganya, perumahan dengan perumahannya kita bersama. Bahkan negara, bangsa, ketika ada rahmat ya Allah bisa menjalin hubungan baik, hubungan sesama negara. Tapi ketika rahmat ya Allah, nggak usah berpikir yang skala besar satu negara. Rumah tangga saja ke rahmat ya Allah sudah terangkat, maka hilanglah rasa kasih sayangnya. Yang ada kebencian, dendam, kesumat. Bak seperti puntung rok yang dibuang di tengah-tengah rumput yang sudah mengering, mudah tersulut, mudah terbakar. Pentingnya rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian inilah peradaban kehidupan ada karena rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa bertahan, duduk sama rendah, istirahat sama tinggi, padahal berangkat dari masjid yang berbeda-beda, padahal juga kadang tidak kenal namanya, tapi kemudian tetap terjalin hubungan baik karena rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini kejadiannya adalah ketika di dalam hari-hari Asyura, jauh sebelum ada ketetapan tahun Hijriah. Hijriah itu kan yang menetapkan kan para sahabat, ijma'us sahabah, konsensus para sahabat, yang kemudian menjadi ketetapan tahun Islam. Nabi wafat aja tidak meninggalkan itu kan, belum ada tahun Islam. Makanya kan Nabi lahir 571 tahun setelah Masehi. Setelah kelahiran Nabi Isa 571, hitungannya kan itu Nabi. Tapi ketika era kemudian Sayyidina Abu Bakar atau Sayyidina Umar itulah, maka kemudian ditetapkan tahun Hijriah, dan kemudian awal bulannya di dalam tahun Hijriah Muharram. Nah, hitungannya bulan sudah ditetapkan oleh Allah. Inna iddatash syuhuri indallahi inna athara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Jadi Allah sudah menetapkan hitungan bulan 12 bulan. Kemudian semenjak Allah menciptakan langit dan bumi, fi kitabillah, ketetapannya Allah. Jadi nggak ada sampai bulan itu 13 kecuali yang punya gaji ke-13, seakan-akan dia ada bulan ke-13. 4 bulan yang memiliki kemuliaan, salah satu mutawaliyatun dalam tafsirnya, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian wawahidun munfaridun, 1 bulan yang menyendiri, Rajabun, yaitu bulan Rajab. Minum lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba satu qasidah. Dan keberadaan pergantian hari, pergantian bulan itu karena Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian Allah menciptakan
bulan dan matahari. Bulan menjadikan pergantian bulan, maka matahari menjadikan pergantian hari. Dari rangkaian hadis yang panjang, kemudian di bawahnya ada tuh fasumuhu, maka berpuasalah kalian. Sehingga yang mengawali peradaban dengan peradaban ini adalah Nabi Musa alaihissalam dengan puasa hari Asyura. Dilanjutkan para sahabat, dan kemudian Nabi untuk membedakannya tanggal 9 atau tanggal 11 untuk membedakan. Tapi di bawahnya kalimat wawasyu ala yalikum, dan lapangkan, luaskan dalam kalian memberi makan jamuan kepada keluarga, kepada tetangga, kepada hayak rame, apalagi kepada orang-orang yang dipastikan kesolehannya. Amin. Kalau nggak soleh kan nggak bakal ngaji pagi-pagi begini, iya nggak? Iya nggak? Baik, kita memulai tafsir Jalalain sampai kepada ayat 4 surah Fatir. Ayat 4 surah lanjutan dari kemarin ya. Atau tafsir Jalalain halaman 356 tafsir Jalalain 356 baris paling bawah ayatnya wa iyyukadzibuka. Silakan santri dibacakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكذبوك, dan jika mereka mendustakan, mereka adalah orang-orang kafir Mekah karena ini kategorinya Makkiyah. Dan jika mereka orang-orang kafir Mekah mendustakan kepadamu ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, fi maji'ika, dalam kedatanganmu, fi maji'ika, dalam kedatanganmu, bitauhidi, dengan membawa ajaran tauhid, wal ba'si, dan mengajarkan adanya hari kebangkitan, wal hisabi, dan adanya hisab di akhirat, wal iqabi, dan adanya siksa baik di alam kubur maupun di akhirat. Ini rangkaian yang dalam aqaid. Aqaid itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang kemudian wajib meyakini adanya ini. Ya, orang beriman kepada Allah, tapi kan tidak titik. Itu ada penjelasannya kepada sifat-sifatnya Allah, sifat yang wajib, sifat yang mustahil, ada sifat jaiznya Allah, gitu ya. Jadi antara sifat wajib dan sifat mustahil ada satu sifatnya Allah, jaiz itu punya otoritas menang yang mutlak. Jika Allah memasukkan orang taat ke neraka, dan jika Allah memasukkan orang limasyat ke surga, sah saja dan boleh, karena Allah punya sifat jaiz gitu. Jadi tidak ada yang bisa menghalangi
kemutlakannya Allah dalam berkuasa. Sehingga ada, tapi kan ada sifat mustahil tuh bagi Allah ya, ada sifat yang wajib bagi Allah. Nah, rangkaian yang disebutkan dalam tari tadi juga yang wajib kita yakini untuk siapapun orang yang beriman. Di alam kubur itu ada ni'matul qabri, ada ni'matul qabri. Ni'mah itu kebahagiaan, kesenangan, dan ada ni'mah itu siksa. Wajib diyakini. Kalau orang nggak percaya kayak gitu, dipertanyakan keimanannya. Betul dia beriman kepada Allah, tapi pernik-pernik detil yang kayak gini, enggak. Yang penting kita nggak bisa. Nah, inilah pentingnya ilmu. Nah, ayat ini adalah menyambungkan karena ada wawu atofnya, wawu yang menyambungkan kepada lafal yang sebelumnya. Sebelumnya Allah itu mempertanyakan ya, dalam bentuk istifhamu taqririyah, pertanyaan untuk menetapkan, tidak perlu dijawab. Apa pertanyaan Allah? Fa'anna tu'fakun. Bagaimana mungkin kalian pada berpaling? Bagaimana mungkin kalian pada ingkar? Bagaimana mungkin kalian tidak percaya? Sekalipun ini hitobnya kepada penduduk Mekah, tapi kan Quran berlaku universal. Ketika Allah sudah menjelentrehkan, tahu menjelentrehkan? Bahasa Jerman nih, menjelentrehkan itu memaparkan, mendantakan, memperjelas tentang penciptaan langit bumi. Makanya al-fatir, fatir artinya adalah sang pencipta. Allah sudah menciptakan ini semua cetok elo-elo, danta jelas di mata kalian. Tidaklah mungkin sesuatu yang ada tiada penciptanya. Sesuatu yang ada pasti ada pembuatnya. Itu udah cukup sebenarnya untuk beriman, tapi mereka tidak mau beriman. Maka kemudian Allah bertanyakan fa'anna tu'fakun, gitu kan ayat. Karena memang yang sering saya sampaikan, Nabi tidak mulus dalam berdakwah. Betul, Nabi itu lahir di Mekah, besar di Mekah, tumbuh remaja menjadi anak Mekah, berumah tangga di Mekah, menikah dengan bangsawan Mekah, beranak pinak di Mekah, tapi tidak lantas kemudian penduduk Mekah serta merta langsung menerima. Hanya 5% dari populasi penduduk Arab Makkah. Justru Madinah itulah yang 95%, selebihnya kan komunitas Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasrani, suku Aws, Khazraj, Najron, suku macam-macam di situ pinggiran Madinah. Tapi Madinah lebih bisa mudah menerima, makanya Nabi kemudian hijrah. Cuman hijrah kan asbabnya karena diusir sebenarnya. Hijrah meninggal. Tapi ketika hijrah itu Nabi masih diserbu juga. Bukannya perang Badar 2 Hijriah, perang Uhud 3 Hijriah dan seterusnya, perang Hunain, itu kan mereka orang-orang kafir Mekah dengan bengisnya, kejamnya nyerbu ke Madinah. Harusnya kan Nabi sudah pergi ke Madinah selesai, nggak perlu lagi dudak-dudak diuber-uber. Tapi beginilah Arab Mekah, baru Fathul Makkah 8 Hijriah ini loh yang menjadikan ra'aita dan dirimu melihat an-nasa terhadap manusia, maksudnya manusia Arab Mekah, yadkhuluna, mereka pada memasuki fi dinillah, dalam agamanya Allah, afwajan, dengan berbondong-bondong bergelombang. Jadi 1 tahun mau wafat, baru kemudian terjadilah perubahan signifikan, menjadi 100% penduduk Arab Mekah menjadi Muslim semua. Nah, itu sehingga Allah perlu menurunkan ayat yang bernama tasliyah. Kalau dalam istilahnya tasliyah itu menghibur, menenangkan jiwanya. Ibaratnya kan, ya Allah, saya lahir di Mekah, ya Allah, saya tumbuh remaja di Mekah, saya rumah tangga di Mekah sampai usia 40 tahun jadi nabi di Mekah, bersama-sama bergaul interaksi dengan Arab Mekah, tapi kok tidak serta-merta mereka menerima, gitu. Sehingga Allah kemudian menyambungkan ayat wa iyukadzibuka, dan jika mereka mendustakan itu kan tidak percaya kepadamu, faqad kudzibat, maka sungguh benar-benar telah didustakan, telah diingkari rusulun, para nabi-nabi, min qablika, sebelum dirimu. Maksudnya, ya udah ya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tenang saja, yang begitu itu ya bukan kamu saja. Dulu nabi-nabi juga begitu, sama dengan Ustadz, begini, Ustadz ngeluh gitu, iya Ustadz tenang saja, yang begitu itu bukan kamu aja.
ustadz-ustadz yang lain juga sama. Nah, maka dalam tafsirnya, fi dzalika, di dalam hal itu, fasbir, maka bersabarlah dirimu, kama sabaru, sebagaimana mereka para nabi bersabar, wa ilallahi, dan kepada Allah, turja'ul umuru, dikembalikan, al umuru, perkara-perkara, fil akhirati, kelak nanti di akhirat, fayujazi, maka akan balas Allah al-mukadzibina terhadap al-mukadzibina terhadap orang-orang pendusta, yang ingkar, yang kafir maksudnya. Wa yang suruh, dan akan menolong al-mursalina terhadap para rasul-rasul. Gini ya, membaca tanda-tanda pertolongan Allah itu bukan kita yang ngatur ya, pakai ngatur kita, enggak. Kalau belum saatnya ya memang seakan-akan gitu ya, umat Islam itu termarginalkan, terpinggirkan, tidak berdaya apa-apa. Dengan peradaban Eropa, Amerika, para pembenci-benci Islam gitu ya, lebih-lebih Zionis, Yahudi, Israel. Ini terjadi juga dalam skala yang umum ketika Nabi bersandar di dinding Ka'bah, kemudian para sahabat kerumunin karena intimidasi dan berbagai macam hal, teror, ancaman, penyiksaan dari orang-orang kafir, kan akhirnya bertanya, mata nasrullah. Itu kan pertanyaan para sahabat kepada Nabi, kapan sih datangnya pertolongan Allah? Ibarat, kamu kan Nabi ya Muhammad, kamu kan dekat sama Allah, kamu kasihnya Allah, tidak ada yang lebih dikasih, kenapa sih gitu? Tidaklah kemudian engkau tentukan saja, habisin semua orang-orang kafir. Ayat selanjutnya apa ketika Nabi mau jawab? Ala inna nasrallahi qarib. Ada innanya apa enggak ada? Ada. Ala nasrullah apa? Inna nasrallahi. Ala inna nasrallahi qarib. Ingatlah bahwasanya pertolongan Allah, ada nun yang memperkuat ya. Ingatlah bahwasanya pertolongan Allah itu dekat. Dekatnya kapan sih kan gitu? Saya semua dengan gitu. Ya Ustaz, kapan sih Allah beri pertolongan menghancurkan kebiadaban, kebengisan Zionis, Yahudi, Israel, kapan? Sehingga sampai kita ini bangga dengan Iran yang dulu kita ucap-ucap, kita maki-maki karena di situ syiarnya, tapi tiba-tiba kemudian karena kita kepingin pertolongan, asbabnya adalah dengan keberadaan satu negara yang cukup bisa menunjukkan giginya dan taringnya di dunia internasional dengan persenjataan yang canggihnya, sehingga kita menjadi bangga. Boleh kan kita bangga kan? Boleh kan kita bangga? Sekalipun di tengah-tengah negara-negara Islam Timur Tengah yang tidak respect ya dengan Quran Iran, bahwa Iran itu kan dianggapnya musuh bebuyutan kan? Mendingan sama negara-negara Eropa yang kafir, mendingan sama negara Amerika yang kafir. Ini doktrinnya mereka, negara-negara Timur Tengah begitu, daripada sama Iran yang notabene Syiah. Untung kita ini tidak mengenali lebih dalam tentang Syiah, jadi kita berhusnudzon. Tapi faktanya Syiah tidak semuanya sesat, Syiah itu tidak semuanya kemudian dikategorikan kafir. Ya ada yang zindikiyah gitu ya, ada. Tapi yang Syiah yang tetap berquran, berhadis seperti kita ya, ada gitu. Dan tidak ketika dibacakan Abu Bakar Siddiq gitu ya, la'anahullah gitu, mudah-mudahan Allah melaknat, tidak semua Syiah kayak gitu. Memang betul yang kita dengarkan teman-teman yang di Iran itu, kalau ada disebutin Abu Bakar, Umar, mudah-mudahan Allah melaknat. Kalau kita kan ahli sunnah radhiyallahu anhu gitu. Tapi tidak semuanya. Jadi itulah datangnya pertolongan Allah, bukan kita yang menentukan kapan nih, tapi jawabannya ala inna nasrallahi qarib. Jadi kalau ada bertanya kapan nih Gaza, saudara-saudara Palestina, wanita yang dibantai, anak-anak tak berdosa ribuan, mereka itu bergelimangan nyawa atas kebengisan kekejamannya Zionis di Israel. Kapan ya Allah pertolongan datang? Ala inna nasrallahi qarib. Bukan kita yang menentukan.
tapi yang menentukan pertolongan itu Allah. Wallahu alam bissawab. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa wasi'ahu ilmullah. Jazallahu anna sallallahu alaihi wasallam wa alu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa alu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma fi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Li khamsatun ilhatima al mustafa wal murtada huma wal fatima satin udfi biha wal fatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasil bisanadil hadis ila al hadis Syekh Imam Said Ahmad Al-Hasim nafa'anallahu bihi wa bi ulumi fid darain. Mukhtasar hadis ke 449 ya, 449. Al-bayyani bil khiyari malam yatafarraqa au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-bayyani, dua orang yang berjual beli, bistahdidil ya'i, dengan disidahkannya huruf ya, al-bayy. Ail al-mutabayyi'ani, artinya dua orang yang berjual beli. Ail ba'i wal mustari, artinya adalah al-bay'u wal mustariyu, yaitu dua orang penjual dan pembeli, penjual. Bil khiyari, ini khobarnya tadi sebagai mubtada, ini al bil khiyari, ada dengan pilihan, maksudnya adalah dalam syariat fi fasil bai' imdaihi, di dalam membatalkan jual beli atau menunda. Ini kalau bahasanya dah deal or no deal, deal or no deal. Ini mau deal atau tidak deal. Nah, jadi begini ya. Ini hadis yang berkaitan dengan fikih, masalah jual beli. Jual beli itu bisa batal. Dan boleh-boleh saja orang membatalkan, asal ada ketentuan pembatalan tersebut. Dan perlu saya sampaikan, ada hadis yang menarik agar tidak ngotot orang jual beli. Orang kan kadang-kadang omset, targetnya omset, kemudian dengan jalan apapun. Tidaklah seorang penjual dia rela hatinya menerima pembatalan kepada si pembeli, maka Allah akan datangkan rezeki dengan asbab penjualan dari hal yang tidak diduga. Makanya banyak orang hoki dalam berjualan karena banyak yang batalkan. Dalam jangka pendeknya dia nyesek, dongkol, kurang ajar banget sih, udah ngasih DP. Makanya
langsung sikat habis, DP nggak bisa kembali, kan gitu. Padahal itu uang panas, bisa menghanguskan semuanya. Nah, gitu. Nah, baik, sehingga diaturlah dalam fikih. Kita sebagai, maksudnya gitu ya, barangkali kita sebagai penjual atau barangkali posisi kita sebagai pembeli. Di dalam fikih itu ada khiyar namanya, yaitu hak seorang pembeli atau hak seorang penjual untuk tidak menjadi pembeli atau tidak jadi menjual. Makanya kemudian khiyar itu ada 3, ini garis besarnya. Ada khiyar majelis. Khiyar majelis itu sudah pegang, sudah ini, masih di majelis, nggak jadi. Sudah dong, jangan, kadang-kadang kan si sales itu mudah-mudah narik-narik, enggak Pak, udah dipegang-pegang, udah ini. Dasmu itu loh, orang udah kan dia nggak ngerti, jadi narik-narik, ganti rugi udah dipegang-pegang, kan boleh orang megang-megang, coba tulisannya, barang ini tidak boleh dipegang, yang sudah dipegang wajib bayar. Nah itu lain lagi, itu berarti khiyarnya hilang. Yang pertama itu khiyar majlis, jadi masih di satu tempat transaksi. Kemudian ada satu hal, silakan boleh, atau penjualnya juga boleh, maaf saya nggak jadi jual, boleh juga, nyesek juga kan dia kan yang membeli, atau pembelinya yang tidak jadi. Yang pertama itu. Yang kedua, khiyar aibi, yaitu khiyar karena ditemukan cacat barang, sekalipun sudah dibawa pulang, tapi ternyata barangnya itu nggak sesuai dengan yang ditentukan. Ini barang warnanya ini gitu ya, ternyata kemudian nih maaf ya barangnya rusak ini, balikan. Itu wajib si penjual harus menerima, mau diganti dengan barang lain atau boleh dikembalikan uang. Ini yang kadang-kadang ancur-ancuran sekarang, kalau sudah nggak ada berkah orang jual beli, padahal orang penjual, pedagang yang jujur, at-tajirus shaduq, pedagang jujur itu dijamin dia di sorga bersama nabi-nabi. Jadi ini motivasi agar kita ini menjadi pedagang, asal menjadi pengusaha, asal gitu intinya kan. Sorga ibaratnya, biarpun nggak ngaji tafsir Jalalain, dia maksud iya mati surga karena jujur, karena dia itu jujur. Kan jarang-jarang banget orang ini. Kalau kita yang biasa jual beli mobil, kadang-kadang kan ada lecet pada ini gitu, selalu ini baunya bagus, cakep. Ada kenangan almarhum Pak Paiman, jamaah Al-Hidayah Perumahan Duta Mekar Asri. Duta Mekar Asri mana? Yang Al-Hidayah, ya Haji Paiman ya, Haji Paiman yang sakit almarhum kan. Nah dia mau jual dulu Starlet apa kalau nggak salah, dia bawa ke showroom, dia jujur banget kan, bawa saya tadi ditawarkan ke saya, tapi kalau mobil udah tua saya enggak gitu, nggak ngambil gitu. Nah kemudian bawa ke showroom, Pak ini bannya 50%, ini bempernya kegesrek, ini bodi yang sebelah sini lecet. Subhanallah, ternyata umurnya nggak panjang. Masih ingat ya, kita doakan mudah-mudahan beliau diampuni dosa-dosanya. Itu kenangan. Mau gini, setingkat sayang Ustadz belum tentu kayak gitu. Tauan. Maksudnya ini belum selesai dia udah. Maksudnya Haji Paiman tahu kan, akrab kan? Ya itu orang Bang apa ya, Bukopin apa kalau nggak salah ya. Orang Bang luar biasa banget beliau. Nah itu jamaah teman kita, jadi ingat nih bulan Syuro ingat beliau, kita doakan ya, jamaah lama dari tahun 2000-an ya. Nah jadi luar biasa banget sehingga kita bisa mengambil pelajaran. Setelah itu saya takut bener, saya bertahun-tahun ngajar ngaji tapi belajar dari jamaahnya kayak gitu lah, kita malu ke Allah dong kalau kitanya ngedebus ya enggak. Nah, begitulah, jadi ilmu diambil dari siapa saja. Ini mobil begini, ini begini banget. Ya si Soro ngambilnya harganya yang melintir banget kan, langsung ditekok lah ya, namanya mobil kayak gitu mah ya udah segini, masya Allah saya kasihan banget. Akhirnya saya tahan, udah ntar ya, namanya showroom biasa begitu kan. Nah, begitu ditahan 1 minggu ditelepon,
ya dibayar lebih mahal lagi. Ya, itu buah daripada kesabaran dan kejujuran. Ini contoh saja, contoh. Yang keduanya adalah khiyar, yang ketiganya adalah khiyar syarat. Khiyar syarat itu syaratnya gini, barang itu tidak memenuhi syarat yang dipesankan, ini udah akdus salam, akad jual beli pemesanan. Ketika kemudian COD online tidak sesuai, dia punya hak itu, punya hak untuk mengembalikan uang atau diganti barang. Tapi problemnya adalah tertulis barang yang sudah dikirim tidak boleh dikembalikan. Iya kan? Itu batal akhirnya, salah sendiri. Makanya orang penjual harus waspada dan pembeli maaf. Makanya pembeli harus waspada dan hati-hati. Ngomong dulu, Pak, ini kalau nggak cocok dikembalikan. Bukan, ini kalau tidak sesuai dengan sesuai dengan apa yang tertera ini dikembalikan ya. Nah, gitu. Nah, sehingga perlu ditulis juga, ini kan berlaku untuk profesi penjual maupun pembeli. Barangkali di sini ada banyak pedagang-pedagang, barangkali di sini juga ada konsumen-konsumen pembeli, artinya sudah tahu hukum bahwa kalau ingin aman sebagai penjual, tulisin saja barang yang sudah dibayar dan dibawa, maka tidak bisa dikembalikan kecuali masih di tempatnya, itu namanya khiyar majlis. Beginilah hukumnya. Baik, fa in sadaqa wa bayyana. Nah, ini waktu udah mepet jam 8 ya. Nah, terusin nanti, biarpun ini hadisnya singkat, tapi namanya fikih ya, itu menarik untuk diperjelas. Dan jelas rawahul Bukhari, telah meriwayatkan padanya Al-Bukhari wa Muslimu dan Muslim dan Sahih Muslim. Ini hadis riwayatan Hakim bin Hizam radhiyallahu an, dari sahabat Hakim bin Hizam radhiyallahu, semoga Allah melimpahkan keridhaan kepadanya. Dan dilanjutin nanti pekan depan. Wallahu alam bissawab.